Forum Komunikasi Kehumasan Sektor Transportasi tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, di Hotel Hilton Bali, tanggal 8–9 Maret 2023, telah terlaksana dengan sukses dan lancar. Peserta dari unsur regulator, operator, BUMN, BUMD, dan swasta, baik dari subsektor darat, laut, udara, maupun perkereta-apian, serta mitra kerja. Semua perwakilan hadir. Welcome remark oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Bapak Dr. Hartanto, dan kegiatan dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan secara daring. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari Forum Komunikasi Kehumasan. Sebagaimana arahan Menteri Perhubungan, bahwa sebentar lagi penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2023, dengan mengusung tema, Mudik Aman Berkesan. Harapannya melalui tema ini, masyarakat tidak hanya merasa aman, nyaman, selamat, dan sehat, namun juga mendapat perjalanan yang berkesan, dan menyenangkan. Bapak Menteri Perhubungan juga berpesan, agar insan humas, transportasi bisa bekerja dengan solid untuk terus membangun kepercayaan masyarakat. Serta arahan, staf khusus Menteri Perhubungan Bidang SDM dan Kehumasan Ibu Adita Irawati menyampaikan beberapa arahan di antaranya. 1. Agar lebih aware dalam menghadapi tahun politik, karena sektor transportasi merupakan sektor strategis, yang hasil pembangunannya langsung menyentuh masyarakat. 2. Mengantisipasi potensi krisis, agar tidak selalu menjadi pemadam kebakaran. 3. Berdasarkan hasil survei Kemenhub, melalui Badan Kebijakan Transportasi, bekerja sama dengan Kompas, serta pakar transportasi. Diperkirakan mencapai 123,8 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik. Dari hasil survei, yang menunjukkan presentase perkiraan pergerakan penumpang pada setiap moda, agar dapat diantisipasi dan dipersiapkan. 4. Narasi angkutan Lebaran 2023 Mudik Aman Berkesan, memiliki muatan yang banyak, sehingga setiap moda transportasi dapat menyesuaikan turunan narasinya masing-masing. Dan pada narasumber pertama Ibu Amanda Falani, yang merupakan Chief Content and Community Officer, Media Praktitioner, PDVC Online Audio and Video Media, Viva Media Group, memberikan trik dalam membuat strategi konten, dalam menghadapi krisis seperti creative mindset, membuat konten planning agenda setting, dan membuat high quality konten, serta trik dalam menggunakan media sosial. Dan pada narasumber kedua, Bapak Nago Tejena, yang merupakan klinikal psikologis, memberikan informasi kepada kita mengenai mental health, dan apa yang harus kita lakukan untuk mengelola stres, yang salah satunya adalah, harus ada waktu istirahat, atau jauh dari alat telekomunikasi dan gangguan lain. Pada sesi terakhir, sharing pengalaman-pengalaman dalam menghadapi krisis. Pertama dari Ibu Anne Purba, Vice President Corporate Secretary of PT Kereta Komuter Indonesia. Dan kedua Ibu Helti Arifin, Corporate Secretary of PT GASDP Indonesia Ferry, Persero. Dan yang terakhir, Danang Mandala Prihantoro, Corporate Communications Strategic of Lion Air Group. Dalam materi Ibu Anne, dengan 7 strategi komunikasi menghadapi krisis, di mana poin utama yang ditekankan, pada strategi seeing is believing, di mana kita harus melihat langsung objek merupakan krisis, agar dapat mengambil keputusan yang benar. Dan Ibu Selvi, dalam materinya yang menerapkan 2 langkah yaitu, Stakeholder Engagement dan Stakeholder Campaign, di mana strategi ini sangat banyak membantu dalam mempublikasi kegiatan-kegiatan instansi. Serta Pak Danang, yang menyampaikan, bahwa tantangan public relations, yaitu situasi yang tidak menentu, sehingga perlu melakukan pemetaan kejadian mulai dari yang low hingga ekstrim untuk diidentifikasi. Karena setiap kasus tentu berbeda-beda penanganannya. Tidak semua kasus yang datang cepat juga perlu direspon dengan cepat. Semua dikelola berdasarkan feedback media, komunitas, dan lainnya. Dan diharapkan, dalam kegiatan ini bermanfaat. Agar kolaborasi dan engagement di antara humas semakin erat terjalin, sehingga dapat mewujudkan reputasi positif di sektor transportasi. Dengan tak lain,
menghubungkan Indonesia untuk transportasi maju. Dan pada hari kedua kegiatan Forkom ini dibimbing langsung oleh Ibu Sri Rejeki, Kepala Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi. Bersama staf khusus, Menteri Perhubungan, dengan kegiatan kunjungan ke Pelabuhan Sanur Bali, untuk melihat kegiatan penyeberangan antar pulau, serta melihat langsung proses pelayanan di Pelabuhan Sanur Bali, dengan menerapkan sistem layaknya seperti proses pelayanan perjalanan di bandara, dengan menggunakan sistem elektronik atau aplikasi yang memudahkan proses pelayanan, sehingga konsumen dapat terlayani dengan baik untuk melakukan perjalanan atau kunjungan. Dan Pelabuhan Sanur Bali ini merupakan 100% karya anak bangsa, dan produk yang digunakan untuk breakwater juga merupakan produk anak bangsa. Serta dalam kunjungan di Pelabuhan Sanur Bali, salah satu sistem pengelolaan limbah air buangannya telah difilter dengan menggunakan alat yang canggih, yang bermanfaat agar air limbah toilet dapat digunakan lagi, akan tetapi tidak dapat dikonsumsi, atau tidak layak diminum, atau hanya dapat digunakan untuk cuci dan menyiram tanaman saja.